Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue Aminuwe Daily. Dan kali ini lo lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu, yaitu segmen di mana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di internet ataupun di masyarakat. Ini sifatnya menurut subjektivitas gue, menurut pendapat gue, apa-apa yang gue rasakan gue keluarin aja dulu. Dan untuk pembahasan kali ini gue pengen ngebahas tentang korupsi lagi dan lagi. Kemarin baru beres korupsi di Kementerian Agama, sekarang korupsi lagi di Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu Wakil Menteri Bapak Immanuel Ebenezer yang tertangkap korupsi atas dugaan pemerasan. Gue kira kemarin udah beres korupsi, ternyata selang seminggu, 2 minggu ada lagi kasus korupsi dan beliau kena OTT atau operasi tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 21 Agustus tahun 2025. Gue jelasin sedikit gimana kasus korupsi yang terjadi. Ini yang gue pahami dan apa yang gue cari dan gue tahu di berita ya. Jadi itu sebenarnya di Kementerian Ketenagakerjaan ada yang namanya sertifikasi K3 atau sertifikasi tentang keselamatan kerja. Dan sertifikasi ini diurus oleh perusahaan dan oleh prosesnya dikenakan biaya sebesar 275.000 kalau mau bikin sertifikat K3 gitulah. Dan ternyata di Kementerian Ketenagakerjaan itu dia menarif tarif sertifikatnya ini senilai 6 juta rupiah. Jadi dari 275.000 jadi 6 juta. Gede banget, markup itu berkali-kali lipat, jir. Kayaknya gue kalau ini cerita dulu bentar. Kayak gue kalau nge-markup, misalkan gue pengen beli buku pas sekolah, habis beli buku mau beli buku 100.000, gue markupnya 120.000 gitu. Mau beli misalkan mau berenang gitu, dulu kan kita kan berenang kan, akuatik, mau berenang bayar 25.000, gue ngomongnya bayar 35.000, markupnya gue masih mikir gitu, ini markupnya dari 275.000 ke 6 juta, gila kacau banget, gue sih aneh ngeliatnya, kok bisa gede banget gitu, dan akhirnya ketangkep lah, dan akhirnya si Immanuel ini ngerasa loh, ternyata bawahan gue di bawah ini pada korupsi gitu, pada mainin markup duit sertifikasi K3, dan akhirnya doi atau beliau ini minta bagian. Nah, dia kena di situ, dia kena karena diminta bagian dari sistem busuk yang sudah ada. Uangnya terkumpul kurang lebih ya 51 miliar terkumpul uangnya, dan telah disita banyak banget, mulai dari 15 mobil kalau nggak salah, sama 7 motor, ada motor Ducati bro, ada motor Vespa Ducati, dan banyak, dan ada uang, tapi jumlahnya belum tahu uangnya berapa, tapi ini banyak banget. Jadi kayaknya doi lagi BU, terus ngelihat di bawahnya ada bagi-bagi duit korupsi dengan permainan yang kayak gitu, akhirnya doi nyemplung dan doi akhirnya ketangkep. Kayaknya struktur gue sih mikirnya gini ya, ini pikiran goblok aja. Gue pikir tuh yang korupsi itu yang di atas, kepala atau menterinya atau wakil menterinya. Nah ini ternyata nggak harus yang di atas yang korupsi, ternyata di bawah pun bisa korupsi, di jajaran ASN-nya atau PNS-nya pada korupsi juga. Dan kata ketuanya bilang ya udah, kalau memang tertangkap korupsi ya udah ikutin instruksi Pak Prabowo aja, nggak ada toleransi, nggak ada amnesti, langsung aja kita ikutin instruksi Prabowo bahwa kita memberantas korupsi dan segala macem. Itu kata ketua Kementerian Ketenagakerjaan ya. Dan gue sangat menyayangkan karena sosok Immanuel ini yang digadang-gadang tuh rame banget di sosmed kan. Doi kan sering bikin konten sidak-sidak ke kantor-kantor, sidak-sidak ke perusahaan-perusahaan yang nakal, yang penahanan ijazah. Gue dulu tuh ngeliat Doi itu pas zamannya gue nggak sengaja buka TikTok, terus gue ngeliat kayak ada kasus yang rame, yaitu ijazah yang ditahan di Surabaya. Gue awal Doi itu di situ. Jadi gue ngeliat ada kementerian, terus ada warga mengeluhkan ijazahnya ditahan di perusahaan ini, kalau nggak salah perusahaan apa ya, gue lupa deh, tekstil atau apa gitu di Surabaya. Terus akhirnya rame, terus Bapak Immanuel datang ke kantornya, datang marah-marah bawa aparat segala macam dari kementerian. Gue ngeliatnya anjir, ternyata ada loh dari kementerian turun ke bawah bikin konten. Jadi kontennya tuh kayak Kang Deddy Mulyadi gitu, merakyat, terjun langsung ke lapangan segala macam. Awalnya gue ngeliat dari situ dan rame banget di TikTok, di Instagram. Doi kan kayak sidak segala macam, jadi rame banget. Nama beliau jadi terkenal, dikenal masyarakat, dikenal sebagai orang yang baik, yang jujur, terus yang mau kerja dan segala macam. Kita kan kadang selalu mikir, ini DPR kerjanya apa gitu, ini kementerian kerjanya apa.
ini presiden, gubernur, wali kota kerjanya apa, karena kita nggak ngelihat langsung gitu kerjanya itu gimana. Gue sih senang kalau misalkan ada pejabat daerah atau pemerintah yang memang nge-vlog, ngonten, atau terserah apapun alasan mereka, entah mereka pengen branding, entah mereka pengen cari perhatian, gimmick segala macam, gue oke lah dengan alasan-alasan itu. Tapi gue mikirnya akhirnya gue bisa ngelihat sosok orangnya, terus kerjanya gimana, terus update-nya apa aja yang dilakuin, walaupun nggak harus gimmick-gimmicknya nggak harus lebay sih, tapi kan seenggaknya kalau ada pejabat yang konten, gue jadi ngerti kerjanya apaan gitu. Misalkan ada DPR yang konten, atau kementerian yang konten, atau wali kota, gubernur yang konten, bikin konten ditaruh di sosmednya dia, atau kita bisa ngelihat update-nya perkembangan gimana. Gue tuh cukup senang, jadi ngelihatnya kayak ngerasa, oh jadi dia tuh ngerjainnya ini selama ini gitu. Dan kalau kita lihat lagi ya, ternyata Bapak Immanuel ini ternyata memang cukup lihai kalau gue lihat-lihat ya. Dia tuh sebelumnya background-nya itu sebenarnya dari ojol, dari ojek online, terus akhirnya dia bikin semacam perkumpulan Jokomania, kalau nggak salah, perkumpulan Jokomania, organisasi atau kelompok Jokomania, yang mana dia dukung Pak Jokowi buat nyapres. Habis itu dia menang, Pak Jokowi menang, akhirnya dia dapat jabatan sebagai, kalau nggak salah, komisaris BUMN, PT BUMN apa gitu. Yang gue kesel di sini, BUMN kan anaknya banyak banget ya. Gue ngerasanya jadinya gue ngerasa kayak BUMN tuh anak-anak perusahaannya tuh buat apa ya namanya? Buat naruh-naruh jabatan aja, buat ngasih jabatan ke orang-orang yang punya nilai atau punya jasa buat dia gitu, termasuk Pak Jokowi dulu gitu. Dia jadi komisaris BUMN kalau nggak salah. Terus akhirnya setelah masa Pak Jokowi selesai, dia pengen merapat ke kubunya Pak Ganjar awalnya. Pengen merapat ke kubunya Pak Ganjar buat dukung Pak Ganjar, tapi kayaknya dia mempertimbangkan Pak Ganjar kayaknya kagak bakal menang deh. Akhirnya dia merapat ke Pak Prabowo, dia bikinlah Prabowo Mania. Dari Jokowi Mania ke Prabowo Mania. Gue sih ngelihat dia tuh cukup taktis ya, maksud gue cukup lihai gitu. Walaupun orang kesannya dia apa sih ini orang ngejilat mulu dari bikin Jokowi Mania sampai ke Prabowo Mania. Kayaknya orangnya yang gampang lihai kesana kesini lah. Tapi kan kalau dari segi kita ngelihat dari segi politis, dia kan cukup lihai menurut gue, cukup taktis, bisa buat cari kesempatan yang mana yang bisa menguntungkan buat dia. Akhirnya dia pindah ke Prabowo Mania, dia bikin Prabowo Mania, akhirnya Prabowo menang jadi presiden. Terus dia dapat jabatan sebagai wakil menteri, dan plus dia juga pegang beberapa jabatan sebagai komisaris BUMN kalau gue nggak salah. Yang mana cukup banyak juga hartanya, kalau kita lihat kekayaannya bisa dapat sekitar 20 miliar kurang lebih kekayaannya, yang menurut gue cukup banyak ya buat sekelas wakil menteri dan jabatan yang dipegang. Yang ya lagi-lagi mungkin karena dia nggak bisa kontrol, karena gue sih ngeliat sih perkembangannya pesat banget ya. Bertahun-tahun dia punya jabatan, pesat dan segala macam, akhirnya dia terjerembab ke bawah karena kasus korupsinya. Yang mana korupsinya bukan karena dia yang memulai atau menginisiasi, tapi dia yang melihat ada peluang di bawah, yang di bawah yang ternyata pada main, akhirnya dia ikutan main, yang mana dia ketahuan dan dia di penjara. Sampai hari ini gue belum ngelihat dia di penjara berapa lama, tapi yang pasti ada sekitar 11 orang yang terjerat atas kasus ini. Tapi belum tahu hukumannya berapa karena belum dilakukan persidangan, karena masih diminta informasi mungkin, jadi belum ada sidangnya, jadi belum tahu hukumannya berapa tahun penjara. Tapi kayaknya kalau hukum tipikor itu kan kayak rendah-rendah banget ya. Setia Novanto 20 sekian tahun akhirnya dipotong setengah, dipotong lagi, akhirnya dia bebas bersyarat dan segala macam. Kayaknya sih kalau gue lihat sih, gue nggak bisa ngelihat koruptor bakal jerak sama hukuman yang dikasih sih. Tapi ya mungkin suatu saat akan bisa jadi lebih baik lagi. Tapi yang gue sayangkan adalah dia minta amnesti ke Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kan kemarin baru dalam tanda kutip ngebebasin Pak Tom Lembong sama ngebebasin Hasto. Terus akhirnya dia minta juga nih, tolong dong Pak kasih gue amnesti. Tapi kan kalau gue ngelihatnya yang kemarin ya, dia kan ngebebasin Pak Tom Lembong. Kalau gue melihat dari sosok Pak Prabowo ya, tapi gue sih nggak tahu apa yang dalam pikirannya, tapi gue berangan-angan, gue melihat dari apa yang gue tahu. Pak Prabowo tuh ngebebasin Pak Tom Lembong karena dia dekat sama masyarakat. Jadi dengan dia membebaskan Pak Tom Lembong,
masyarakat jadi lebih lebih ngelihat sebagai Pak Prabowo yang punya sosok yang tegas dan segala macam dan pro terhadap rakyatnya. Dan yang kedua, dengan Pak Prabowo ngebebasin Pak Hasto, dia punya lingkup politik yang lebih luas dengan dia menggandeng PDIP. Jadi kan dua ini punya nilai politis ketika dia lakukan. Tapi ketika Pak Prabowo mau ngelepasin si Immanuel, gue nggak ngerasa punya urgensi apa-apa, nggak punya kepentingan apa-apa, dan dia nggak punya benefit apa-apa. Jadi gue ngerasanya, ya buat apa gue nyelamatin lu juga nggak punya feedback lagi buat gue gitu. Dan masyarakat juga kayaknya belum se-hype itu dengan konten-kontennya Bapak Immanuel ini kan. Jadi gue ngerasanya ya udah kayaknya nggak bakal dapat juga amnesti mah. Ya mungkin segitu aja dari gue, nanti kita lihat perkembangan beritanya gimana, hukumannya gimana, dan siapa yang bakal terjerat. Ini baru sekitar belum ada setahun, udah 2 menteri yang kena korupsi. Gue sih cukup menyayangkan ya, belum ada setahun udah 2 menteri yang terdekatnya Pak Prabowo yang kena. Gue berharap sih, senggangganya sih nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Mungkin segitu aja dari gue, terima kasih telah menonton video ini sampai habis, sampai berjumpa di video-video berikutnya, thank you and goodbye.